Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi, yaitu di materi keempat mengenai manajemen integrasi proyek. Kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek, yaitu proyek harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Kemudian banyak manajer proyek baru harus mengalami kesulitan melihat gambaran-gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Proses manajemen integrasi proyek yang pertama yaitu mengembangkan project charter, kedua mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek, yang ketiga yaitu mengembangkan rencana pengelolaan proyek. Kemudian ada proses manajemen integrasi proyek. Yang pertama yaitu mengatur dan mengelola eksekusi proyek, yang kedua memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, yang ketiga melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, yang keempat yaitu menutup proyek. Nah, ini adalah project integration management summary. Kemudian project charter yaitu dibagi menjadi dua. Setelah menentukan proyek apa yang dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Kemudian ada project charter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Project charter dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama berisi elemen-elemen yang unik, nama proyek resmi, manajer proyek, tujuan proyek, penjelasan asal-usul proyek, sponsor proyek, hasil akhir deliverable dari fase-fase proyek. Kemudian ada strategi global dalam pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, sarana dan prasarana, staff dan vendor. Nama proyek itu sistem informasi rumah sakit contohnya. Manajernya itu Enfasari Mkom. Tujuannya mengkomputerisasi aktivitas rumah sakit. Asal usulnya itu dari hasil konsorsium Kementerian dan Pemda. Sponsornya perusahaan obat cacing Perdika Farma. Hasil akhir fungsi pendaftaran rawat inap dan rawat jalan. Ini merupakan contoh dari project charter. Kegunaan project charter yaitu pendefinisian project secara jelas, mengenali atribut-atribut pada project, identifikasi otoritas project, peran kerja orang-orang utama yang terlibat sebagai fondasi yang menopang jalannya project. Ini manajemen integrasi project atau project integration management. Elemen umum dari rencana manajemen proyek yaitu pertama pendahuluan, deskripsi bagaimana proyek diatur, proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek, pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi anggaran. Kemudian ada eksekusi proyek. Eksekusi proyek itu mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Kemudian sebagian besar waktu dan biaya bisa dihabiskan pada tahap eksekusi. Alat bantu dan teknik eksekusi proyek. Metodologi manajemen proyek, yaitu kemudian ada sistem informasi manajemen proyek. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Perubahan tak terhindarkan pada sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk mengetahui dan mengendalikan perubahan. Kemudian ada pemantauan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Dua keluaran yang penting, tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Sistem kendali perubahan. Yang pertama ada proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat diubah. Kedua, menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Penutupan proyek. Untuk menutup proyek, Anda harus mengakhiri semua aktivitas. Keluaran utamanya itu proses penutupan administratif, prosedur penutupan kontrak, produk, layanan, atau hasil akhir. Pembaruan aset proses organisasional. Manajemen integrasi proyek itu mencakup pengembangan karta proyek, pengembangan pernyataan lingkup awal proyek, pengembangan rencana manajemen proyek, pengaturan pengelolaan eksekusi proyek, pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, pelaksanaan pengendalian perubahan dan penutupan proyek.
Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan pada video kali ini. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.